Baik, di sini kita akan membahas nilai mutlak atau nilai absolut. Nah, jadi nilai mutlak atau nilai absolut dalam matematika merupakan suatu nilai yang tidak pernah bernilai negatif. Artinya nilainya ya selalu positif. Nah, nilai mutlak dari X yang dinotasikan sebagai mutlak X, ya ini merupakan lambang mutlak, merupakan jarak antara titik X ke bilangan 0 pada garis bilangan. Nah, agar kita lebih paham, kita buatkan dalam garis bilangan ini. Di sini ada mutlak dari 2, ya hasilnya adalah 2, positif. Nah, artinya jarak dari 0 ke 2 ini sebesar 2. Nah, dalam berbicara soal arah itu tidak bisa dinotasikan dalam nilai negatif. Jadi hasilnya akan selalu positif. Begitu juga dengan mutlak dari min 2. Karena jarak dari titik 0 ke min 2 yaitu 2, hasilnya tetap positif. Begitu juga dengan mutlak dari 8, hasilnya 8. Dan mutlak dari min 8, hasilnya adalah positif 8. Nah, makanya di sini kita dapatkan mutlak dari X sama dengan X jika nilai X lebih besar sama dengan 0. Dan mutlak X akan sama dengan min X jika X lebih kecil dari 0. Nah, bisa dibuktikan nih kalau misalnya di sini kan mutlak dari X, X-nya adalah 2. Artinya X-nya lebih besar dari 0, lebih besar sama dengan 0. Maka ya hasilnya ya si X itu sendiri positif 2. Nah, kalau misalnya di sini X-nya itu bernilai negatif, maka mutlak X sama dengan min X. Min dimasukin X-nya min 2, min ketemu min hasil positif. Di sini juga sama, seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan membahas konsep nilai mutlak. Seperti definisi sebelumnya, nilai mutlak atau nilai absolut dalam matematika suatu bilangan yang tidak pernah bernilai negatif. Nah, nilai mutlak X yang dinotasikan sebagai X mutlak merupakan jarak titik X bilangan ke 0 pada garis bilangan. Nah, di sini langsung saja kita terapkan pada garis bilangan. Yang pertama, menyatakan mutlak dari 2 sama dengan 2. Artinya apa sih? Dalam garis bilangan, jarak dari 2 ke titik 0 yaitu 2. Begitu juga dengan mutlak dari min 2. Jaraknya juga 2. Ya, dari min 2 pada garis bilangan ke 0 jaraknya 2. Artinya apa? Jarak suatu bilangan dari angka 0 selalu dinyatakan dalam nilai positif. Jarak itu nggak bisa dinyatakan oleh bilangan negatif kan. Nah, makanya kita dapat simpulkan bahwa mutlak dari X akan sama dengan X jika X-nya lebih besar sama dengan 0, dan akan sama dengan min X jika X lebih kecil dari 0. Oke, selanjutnya ada sifat-sifat nilai mutlak. Yang pertama yaitu mutlak min X sama dengan mutlak X. Kemudian yang kedua yaitu mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Yang ketiga, mutlak X kuadrat sama dengan mutlak min X kuadrat sama dengan X kuadrat. Yang keempat yaitu mutlak X min Y sama dengan mutlak Y min X. Yang kelima yaitu mutlak XY sama dengan mutlak X dikali mutlak Y. Selanjutnya yang keenam yaitu mutlak X per Y sama dengan mutlak X dibagi mutlak Y dengan syarat Y tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya yang ketujuh yaitu mutlak X plus mutlak Y lebih kecil dari sama dengan mutlak X plus mutlak Y. Terakhir yaitu mutlak X min Y lebih besar dari sama dengan mutlak X min mutlak Y. Nah, selanjutnya kita akan membahas konsep nilai mutlak dalam bentuk fungsi. Nah, konsep fungsi nilai mutlak hampir mirip dengan konsep nilai mutlak pada penjelasan sebelumnya. Kalau penjelasan sebelumnya, mutlak X akan sama dengan X jika X lebih besar sama dengan 0 dan seterusnya bla 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 bla. Nah, kalau dalam bentuk fungsi nilai mutlak tinggal diubah saja jadi fx. Mutlak dari fungsi X akan sama dengan fx jika fx lebih besar sama dengan 0, dan akan sama dengan min fx jika fx lebih kecil dari 0. Itu saja. Nah, selanjutnya dari contoh penerapan yang lain itu dari nilai fungsi mutlak itu bisa untuk menghitung umur. Misalkan ada bayi
Nah, si bayi ini itu masih di dalam kandungan. Nah, dan 2 bulan lagi itu dia akan lahir. Nah, terus kan kalau misalkan dihitung dari semenjak dia lahir, itu dia bakal disebutnya umurnya itu minus 2 bulan, karena 2 bulan lagi dia baru lahir. Nah, alih-alih kita menggunakan metode yang seperti itu, kita menggunakan menghitungnya dari semenjak dia berada di kandungan. Karena ini dia 2 bulan lagi dia lahir, maka umur dia adalah 8 bulan di kandungan. Nah, jadi kita dengan seperti ini, kita menghilangkan fungsi dari si minus 2-nya, dan kita menggunakan umur dari si bayi semenjak dia di dalam kandungan. Nah, dengan contoh seperti ini bisa jadi salah satu penerapan dari fungsi nilai mutlak. Nah, selanjutnya ada penerapan. Nah, contoh dari penerapan itu salah satunya adalah jarak. Nah, misalkan di sini ada kita ada berada di titik koordinat 0,0. Nah, kita ingin pergi ke sekolah, maka kita bisa asumsikan itu jaraknya dari 0 ke 6 satuan ke kanan. Nah, kita anggap bahwa sannya satu satuan itu 1 kilo. Jadi jaraknya itu 6 kilo ke arah kanan. Nah, kalau misalkan kita ke perpustakaan yang di sini nih, itu berarti ke 4 satuan ke bawah. 4 satuan ke bawah. Nah, alih-alih kita menggunakan minus 4, itu kita menggunakannya malah 4 satuan ke bawah atau 4 satuan ke selatan. Dengan demikian, itu kita menghilangkan nilai plus ataupun minus dari satuannya. Jadi, kita kalau ke bawah itu jadinya ke belakang atau ke utara. Kalau misalkan ke kiri, misalkan ke salon yang di sini, itu kita 5 satuan ke kiri, bukan minus 5. Cuman 5 satuan ke kiri ataupun ke timur. Dan itu adalah salah satu penerapan dari fungsi nilai mutlak. Halo, perkenalkan nama saya Nindya Nuralifa Azhara. Sekarang saya akan menjelaskan tentang soal saya. Ditanyakan dari mutlak 3x tambah 6 sama dengan 9 yang memenuhi persamaan adalah yang mana? Untuk mutlak 3x tambah 6 sama dengan 9 ini artinya 3x tambah 6 sama dengan 9 dan 3x tambah 6 sama dengan min 9. Kita selesaikan yang 3x tambah 6 sama dengan 9 terlebih dahulu. 3x sama dengan 9 dikurang 6, yang berarti 3x adalah 3. Nah, 3x adalah 3 dibagi 3, sehingga x-nya adalah 1. Untuk yang sebelah kanan berarti 3x sama dengan min 9 dikurang 6. Jadinya 3x sama dengan adalah min 15. Selanjutnya x-nya itu min 15 dibagi 3. Hasilnya adalah min 5. Jadi yang memenuhi persamaan ini adalah min 5 dan 1. Jawabannya adalah E. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, soal yang selanjutnya yaitu gambarlah grafik fungsi Y sama dengan mutlak X ditambah X dengan menyatakan fungsi tersebut menjadi beberapa fungsi dengan batas-batasnya. Nah, dalam pengerjaan soal ini pertama-tama kita harus lihat dulu ke prinsipnya ini. Yang pertama, mutlak X akan sama dengan X jika X lebih besar sama dengan 0. Maka jika kita masukkan ke fungsi Y ini, maka mutlak X-nya kita ubah nih menjadi X positif ditambah si X-nya yaitu jika X lebih besar sama dengan 0. Kemudian kita buat yang keduanya itu akan menjadi sama dengan min X jika X lebih kecil dari 0. Dimasukkan ke fungsi mutlaknya Y sama dengan min X plus X jika X lebih kecil dari 0. Maka kita dapatkan X plus X yaitu 2X jika X lebih besar sama dengan 0 dan akan jadi 0 jika X lebih kecil dari 0. Lalu kita masukkan ke dalam si X-nya ini, maka akan didapatkan nilai-nilainya, baru kita masukkan ke grafiknya. Gambarlah grafik fungsi Y sama dengan mutlak 2X min 4 dengan menyatakan fungsi tersebut menjadi beberapa fungsi dengan batas-batasnya. Di sini kita bakal pakai prinsip mutlak fx sama dengan fx jika fx lebih dari sama dengan 0. Oke, di sini bisa kita langsung tulis mutlak 2x min 4 sama dengan 2x min 4 jika 2x min 4 lebih besar dari sama dengan 0. Di sini bisa kita langsung tulis yaitu x lebih besar dari sama dengan 2. Selanjutnya kita pakai prinsip yang kedua, kita tulis mutlak 2x min 4 sama dengan minus, ini harus dalam kurung 2x min 4 jika 2x min 4 lebih kecil dari 0. Karena min kita harus jadi dikaliin yaitu 2x min ketemu min jadi plus 4. Bisa langsung kita tulis x lebih kecil dari 2. Di sini bisa langsung kita tulis fungsi dengan batas-batasnya yaitu y sama dengan yang pertama 2x min 4 jika 2x min 4 lebih besar dari sama dengan 2. Kemudian yang kedua yaitu min 2x plus 4 jika x lebih kecil dari 2. Nah, di sini karena kita tadi batas-batasnya dapat 2, jadi yang di tengah kita tulis 2, yang lain tinggal ikutin yaitu 0, 1, 3, dan 4. Karena 0 itu lebih kecil dari 2, maka hasilnya yaitu 4. Kemudian 2, karena 2 lebih kecil dari 2, jadi hasilnya 2. Karena 2 itu lebih besar dari sama dengan 2, jadi hasilnya 0. 3 itu lebih besar, jadi hasilnya 2. 4 lebih besar juga, jadi hasilnya 4. Kemudian kita bikin grafiknya, karena tadi range-nya itu dari 1 sampai 4, jadi kita tulis angka 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kita bisa langsung bikin grafiknya, yaitu yang pertama itu titik 0,4 kira-kira di situ, dan titik 1,2 kira-kira di situ. Terus kemudian ada 2,0, 3,2, dan yang terakhir yaitu 4,4. Nah, selanjutnya kita bisa langsung tarik garis membentuk huruf V. Nah, karena dia ini batas-batasnya yang kita cari tadi itu cuma sebagai acuan, maka di sini bisa kita pakai tanda panah karena si grafiknya ini tidak terbatas. Baik, soal selanjutnya yaitu jika mutlak dari 3K sama dengan 6, maka nilai K yang memenuhi adalah yang pertama, kita pindah ruaskan dulu. Mutlak 3K sama dengan 6 jadi mutlak K, 3-nya pindah. Jadi dibagi 6 dibagi 3 sama dengan 2. Mutlak K sama dengan 2. Nah, kemudian kita masukkan nih ke rumusnya. Mutlak K akan sama dengan K jika K lebih besar dari 0, dan akan sama dengan min K jika K lebih kurang dari 0. Nah, kita masukkan ke rumus yang pertama dulu nih. Mutlak K sama dengan 2, maka nilainya akan K sama dengan 2 karena positif. Nah, jika min K sama dengan 2, maka kita pindah ruaskan. Jadi K sama dengan min 2. Nilai yang memenuhi adalah K sama dengan 2 dan K sama dengan min 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teuda Akbar, absen 9. Saya akan membahas soal yang saya buat. Mulai masuk ke pembahasan, kita misalkan X tambah 7 sama dengan A. Lalu kita masukkan berarti A kuadrat min 3A min 4 sama dengan 0.
Nah, maka dari itu kita akan mendapatkan A-4 dan A plus 1 sama dengan 0. Dari kedua itu kita mendapatkan dua kemungkinan. Pertama, kita masukkan ke kemungkinan 1. Kemungkinan 1 ini kita tulis A sama dengan X plus 7. Maka X plus 7 sama dengan 4. Dan X plus 7 sama dengan 4, X sama dengan min 3. Atau X plus 7 sama dengan min 4, X sama dengan min 11. Nah, ini kemungkinan pertama, dan yang kita coba ke kemungkinan kedua. Di kemungkinan kedua, karena A sama dengan X plus 7, maka X plus 7 sama dengan min 1. Nah, ini hasilnya salah karena hasilnya tidak mungkin negatif. X sama, berarti kita dapatnya X min 11 atau X sama dengan min 3. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.